Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Della Desra Murni, Bella Elvindra, Nurul Farohdi, yang akan mempresentasikan materi mata kuliah metode penelitian dari kelompok kami yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Arif Niboy, SAG MPD. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Della Desra Murni, NIM 21245 akan membacakan poin H. Batasan masalah. Secara umum, batasan masalah adalah ruang lingkup masalah yang ingin dibatasi oleh peneliti yang disebabkan masalah yang terlalu luas atau lebar, yang bisa mengakibatkan penelitian itu tidak bisa fokus. Oleh karena itu, batasan diperlukan supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Berikut merupakan hal yang tentu harus diperhatikan dalam membuat batasan masalah yang baik. Antara lain, A. Batasan masalah hendaknya sesuai kemampuan peneliti. B. Sesuaikan batasan masalah dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. C. Teliti dulu semua batasan masalah yang akan ditentukan. D. Batasan masalah yang ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik tersendiri bagi peneliti dan akan menikmati hasil peneliti tersebut. Tahap-tahap proses penelitian. 1. Membuat hipotesa. 2. Mengidentifikasi masalah. 3. Studi literatur. 4. Mengidentifikasi dan menamai variabel. 5. Membuat definisi operasional. 6. Memanipulasi dan mengontrol variabel menyusun desain penelitian. 7. Mengidentifikasi dan menyusun alat operasi dan pengukuran. 8. Membuat kuesioner dan jadwal interview. 9. Melakukan analisis statistik. 10. Komputer untuk analisa data. 11. Menulis laporan hasil penelitian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bella Elvindra, NIM 21273 akan membacakan materi yang kedua mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah adalah bagian awal yang penting dan sentral dalam kegiatan penelitian. Penelitian biasanya menghabiskan waktu relatif lebih banyak untuk mendapatkan dan kemudian menginformasikan masalah penelitian tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bentuk-bentuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Kemudian langkah-langkah perumusan masalah tersebut ada 4 bagian. Yang pertama, tentukanlah fokus penelitian perumusan masalah tersebut. Yang kedua, mencari faktor. Yang ketiga, pilih di antara faktor-faktor tersebut yang menarik. Yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor yang dipilih dengan fokus penelitian. Kemudian, rumusan masalah penelitian yang baik antara lain. Yang A, bersifat orisinil. Belum ada atau belum banyak orang yang meneliti masalah tersebut. Yang kedua, dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan terhadap masyarakat. Yang ketiga, dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah. Yang keempat, jelas dan padat. Jangan ada penafsiran lain terhadap masalah tersebut. Yang kelima, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang keenam, bersifat etis, artinya tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi, dan kepercayaan agama. Contohnya dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, contohnya yaitu yang pertama, apa yang harus terjadi. Yang kedua, apa yang diperlakukan. Yang ketiga, apa yang diharapkan.
Yang keempat, bagaimana cara mengatasi. Yang kelima, apa saja contoh dari perumusan masalah tersebut. Sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Farohdi, NIM 2120299. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Itu tentang dilihat dari pertanyaannya. Para ahli metodologi membagi menjadi 3 macam pertanyaan. Yang pertama, deskriptif, yaitu mendeskripsikan fenomena atau gejala yang teliti apa adanya dengan menggunakan kata tanya apa, lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian yang kualitatif. Yang kedua, eksploratif, yakni untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya bagaimana, lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Dan yang ketiga, eksplanatoris, yakni untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji. Dengan mengajukan pertanyaan, apa ada hubungan atau kolerasi pengaruh antara faktor X dan Y, lazimnya untuk pertanyaan penelitian kuantitatif. Tujuan utama penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bidang yang dikaji pendidikan, manajemen pendidikan, sejarah, bahasa atau hukum, dan sebagainya. Dan yang kedua, berdasarkan fokus atau tempat penelitian seperti lapangan, laboratorium, dan pustaka. Dan yang ketiga, berdasarkan tujuan utama yaitu deskriptif, eksploratif, eksplanatif, dan verikatif. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Demikianlah pembacaan materi dari kelompok kami. Salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.